para sahabat, berjumpa kembali di channel Kulit Pades. Semoga Tuhan selalu beserta kita dan memberikan rahmat-Nya. Pergi, Pak. Pagi Luis. Pagi, Pak. Selamat Iya, pagi, Pak. iya. Pagi Pak. Suara Pak Guru jelas Pagi, kedengaran Pak. tidak ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Jelas. Iya. Selamat pagi. Wah, sudah banyak. Sophie, Jason, Maxwell. Selamat pagi juga. Sharon. Sharon tadi mau masuk itu kah? Pakai akun yang lain kayaknya tuh Pak Guru lihat. Pelin, selamat pagi. Bernadette, selamat pagi. Christian Lionel juga, selamat pagi. Giselle Adeline, selamat pagi. Pagi. Iya. Pagi, Pak. Iya, selamat pagi juga. Selamat Kita- pagi Pak. Iya, selamat pagi, Daryl. Kita tunggu dulu ya teman-teman yang lain. Iya, selamat pagi. Yuk kita doa dulu ya. Mari kita awali dengan berdoa. Hari ini giliran Sophie dan Stephen. Hari ini giliran Sophie dan Stephen. Sophie doa pembuka, Stephen doa penutup. Silahkan Stephen. Sophie. Sophie, halo. Halo, Pak. Iya. Silahkan Sophie. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Putra dan Roh Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak Benar. di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santoyo, doakanlah kami. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sophie sudah mimpin kita dengan berdoa. Sekali lagi selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi di kelas pagi ini. Pada hari ini kita mau melanjutkan kembali pembelajaran kita yang sudah minggu lalu pengantarnya sudah kita lakukan. Sedikit banyak sudah kita pelajari di materi ini. Sebelumnya Pak Guru mau ingatkan lagi untuk teman-teman yang tugasnya 2 minggu yang lalu harusnya sudah selesai, ya, tapi ternyata belum diselesaikan. Pak Guru sih tidak tega mau menyebutkan namanya di sini. Pak Guru sudah hubungi Japri lewat orang tua. Kalau ada kontaknya dan Pak Guru hubungi.
Ya. Nah, Pak Guru minta tolong diselesaikan lah ya. Ya, Pak Guru minta tolong diselesaikan. Kalau yang video itu sisa 4 orang. Ya, yang video sisa 4 orang yang belum selesai. Kalau yang foto sisa 2 orang. Nah, Pak Guru tidak tahu apa alasan sampai 2 minggu ini telat sekali mengumpulkannya, tidak memberitahukan Pak Guru. Nah, jadi Pak Guru minta tolong selesaikan dan kerjakan. Daripada nanti kalian liburan kemudian dikejar-kejar tugas kan nggak enak nanti ya. Nah gitu, lebih baik diselesaikan. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata dan tindakan. Pak Guru mau tanya dulu, sudah siap belum untuk mengikuti pelajaran ini? Sudah siap belum? Tanda siapnya ini adalah buku ada di samping kalian, di dekat kalian untuk menulis. Karena ada beberapa hal yang perlu ditulis dalam penjelasan ini. Ya. Kalau kameranya tidak bermasalah ketika diaktifkan, silakan aktifkan kameranya dari awal sampai selesai. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Pak Guru ulangi, kalau kameranya tidak bermasalah dari awal sampai selesai, silakan diaktifkan kameranya. Ya, silakan diaktifkan kameranya. Lanjut ke berikutnya. Kalau minggu lalu Pak Guru mengajak kalian untuk mencari dan menemukan kisah tentang Santo Fransiskus Assisi. Ya, kisah tentang Santo Fransiskus Assisi dan serigala. Ini minggu lalu sudah kita cari. Nah, siapa yang masih ingat kisahnya ini? Siapa yang masih ingat Santo Fransiskus dan serigala? Karena ini bagian pengantar untuk masuk materi, maka kita harus tahu kisahnya ini. Siapa yang masih ingat? Minggu lalu Pak Guru ajak kalian untuk googling ya, kalau tidak salah ya. Iya. Jadi masih ingat tidak? Ceritanya, aduh sudah lupa ya. Tidak. Aku udah cari. Atau ya, ada mau cari lagi siapa tadi? Widya ya. Oke, nih. Teman yang biasa bergabung malam hari ini bergabung pagi. Pak Guru senang sekali. Widya, silahkan. Apa yang Widya dapatkan berbagi dengan teman-teman semua? Dekat sebuah kota kecil dalam pegunungan adalah seekor serigala, amat besar, kuat, lagi bagus. Sekalian orang takut akan serigala itu. Binatang itu merampas peliharaan penduduk. Ya, serigala itu berani menyerang manusia juga. Tidak ada yang berani berjalan seorang diri. Sudah kerap kali para pemburu mencoba menembak serigala itu. Sia-sia belaka. Makin lama makin ganas serigala itu. Siang hari serigala itu berani menyerang rumah dan melarikan seekor kambing atau seorang anak kecil. Karena putus asa, penduduk kota itu meminta tolong kepada Santo Fransiskus. Barangkali pesuruh raja besar punya akal, kata mereka. Fransiskus melipur orang yang bersusah itu. Jawabnya, aku akan berunding dengan serigala itu. Fransiskus berangkat menuju ke hutan. Baru saja melalui rumah yang terakhir di tepi kota, tiba-tiba serigala yang jahat datang melompat-lompat mendekati Fransiskus. Semua yang ikut dengan Fransiskus lari cerai-berai ketakutan. Tetapi Fransiskus berseru, "Mari sini serigala, atas nama Yesus Kristus aku melarangmu menyakiti aku atau orang-orang yang lari itu." Lihatlah, heran sekali. Serigala jahat yang tadinya sudah membuka mulutnya menjadi sabar lagi lemah, seperti seekor anak kambing saja. Sambil mengibas-ngibaskan ekornya, binatang buas itu maju setapak demi setapak. Tepat di hadapan kaki Santo Fransiskus, ia berbaring di tanah. "Serigala," kata Fransiskus kemudian, "kesalahanmu sangat banyak. Kau tidak diizinkan Tuhan membunuh orang dewasa dan memakan anak kecil. Selayaknya, kau juga harus dibunuh sekarang. Semua orang benci kepadamu. Serigala jahat, tapi aku tahu kau berbuat begitu karena lapar. Jika kau berjanji tak akan berbuat jahat lagi, aku akan mengampunimu. Ingatlah, Tuhan tidak mengizinkanmu."
Serigala mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi kau harus berjanji juga, serigala. Kau tidak boleh lagi mencuri kambing. Kalau kau lapar, pergilah berjalan dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Penduduk kota mau memberi makanan. Kau mau berdamai dengan manusia, serigala? Serigala itu menggesek-gesekkan kepalanya ke kaki Franciscus seperti anjing yang setia. Baiklah, sekarang mana kakimu? Tanda kau berjanji letakkan kakimu dalam tanganku. Sekarang penduduk kota itu yang telah datang menonton menyaksikan perjanjian aneh itu. Serigala yang amat ganas itu meletakkan kaki mukanya ke dalam tangan Franciscus. Mari ikut aku, kata Franciscus. Serigala ikut serta seperti anjing yang amat besar. Mereka pergi ke alun-alun. Di sana penduduk kota juga berjanji bahwa mereka akan selalu memberi makanan kepada serigala. Serigala itu dinamai Gobio. Masih 2 tahun lamanya Gobio hidup. Tiap-tiap hari ia berjalan dari pintu yang satu ke pintu yang lain untuk meminta makanannya. Ia tidak lagi menyakiti binatang atau manusia, dan anak-anak berani bermain dengan Gobio, serigala jinak. Ketika Gobio mati, ia ditangisi orang yang sudah biasa menyayangi binatang itu. Masih banyak sekali cerita-cerita tentang Santo Franciscus, pesuruh raja besar. Oke, cukup. Terima kasih, Widya. Ya, terima kasih sudah menceritakan kembali kisah tentang Franciscus ini. Nah, teman-teman yang tadi katanya sudah lupa, nah inilah kisah yang sudah diceritakan lagi oleh Widya tadi. Nah, jadi Franciscus dari Assisi ini, dia dengan kelebihannya yang anugerah yang diberikan Tuhan kepada dia ini, dia mampu menjinakkan serigala, berkomunikasi dengan serigala, sehingga serigala ini yang buas berubah menjadi serigala yang jinak. Nah, jadi yang mau kita ambil di sini adalah, kalau dari judul perkataan dan tindakan yang dilakukan oleh Franciscus benar-benar dapat membuat atau berpengaruh kepada siapapun, termasuk makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, seperti serigala tadi. Nah, gitu. Berbuat kebaikan. Kelebihan yang lain juga yang ada pada Franciscus ini adalah, seperti yang Pak Guru ini hanya mengulang saja ya, dia juga dapat berkomunikasi dengan hewan-hewan yang lainnya atau tumbuh-tumbuhan. Dia menyapa dengan sebutan saudara atau saudari. Nah, gitu. Artinya dia juga menghargai bahwa makhluk Tuhan yang lain selain manusia juga memiliki kehidupan yang patut untuk dihargai, yang patut untuk dirawat. Nah, begitu. Jadi ini yang dilakukan oleh Franciscus. Perkataan dan tindakannya mencerminkan kebaikan-kebaikan. Nah, tanpa berlama, kita langsung lanjut ke pembahasan yang ini tentang kerajaan Allah. Ya, tentang kerajaan Allah. Minggu yang lalu juga sudah kita cari ini kerajaan Allah. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat apa arti kerajaan Allah ini? Ada yang masih ingat? Saya ingat, Pak. Boleh teman yang lain? Kasih kesempatan Widya, teman yang lain. Terima kasih untuk Widya. Siapa yang masih ingat arti kerajaan Allah? Saya, Pak. Siapa? Saya? Oh, Nathan. Silakan Nathan. Situasi di mana Allah meraja di hati manusia sehingga membawa kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Oke, situasi di mana Allah yang meraja di hati manusia. Terima kasih Nathan sudah mengingatkan kembali teman-teman yang lain. Silakan teman-teman yang lain tambahkan apa yang didapatkan oleh Nathan. Setelah itu Pak Guru akan persilahkan Widya. Ayo teman-teman yang lain. Silakan Aldrik. Nah, sudah raise hand. Aldrik, silakan.
Nah, setelah Aldrik, Sophie. Aldrik dulu. Tadi Aldrik raise hand. Kepencet, Pak. Oh, kepencet. Oke. Ya. Sophie, mudah-mudahan ini bukan karena kepencet. Ayo Sophie, silakan. Kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah meraja di hati manusia sehingga membawa kedamaian, kesejahteraan, keadilan, serta pengampunan. Oke, iya, kerajaan Allah adalah sama seperti yang disebutkan tadi ya. Sama seperti yang disebutkan Nathan tadi, adalah situasi di mana Allah yang meraja di hati manusia. Allah yang meraja. Gitu. Jadi Allah yang meraja di hati manusia. Ada konsep yang lain tentang kerajaan Allah. Pak Guru mau dengar dulu, sebelum itu silakan Widya. Sebelum Pak Guru jelaskan, beri penjelasan tambahan. Silakan Widya. Kerajaan Allah atau kerajaan surga merupakan inti pengajaran Yesus Kristus sebagaimana dicatat di dalam Injil Sinoptik. Meskipun demikian, tidak berarti ketiga Injil menampilkan gambaran kerajaan Allah yang sama. Ada perbedaan-perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing Injil. Oke, iya, baik. Pak Guru ambil inti dari kalimat depannya. Kerajaan Allah itu adalah inti dari pengajaran Yesus. Inti dari pengajaran Yesus. Baik, terima kasih Widya. Mohon sekarang teman-teman dengarkan, Pak Guru berikan tambahan penjelasan. Jadi, kerajaan Allah yang sudah kalian dapatkan, yang sudah kalian cari sebelumnya, Pak Guru beri tambahan penjelasan. Jadi, konsep kerajaan Allah ini ternyata sudah dimulai sejak masa perjanjian lama. Konsep kerajaan Allah ini, di mana tadi yang disebutkan oleh Nathan, disebutkan oleh Sophie, ya. Kerajaan Allah ini adalah situasi Allah yang meraja untuk memberikan kedamaian, pengampunan, keadilan dan sebagainya, kebaikan-kebaikan. Jadi konsepnya ini sudah ada sejak masa perjanjian lama. Pada waktu itu bangsa Israel sedang pada masa pembuangan. Masih ingat di materi sebelumnya ya, di semester lalu. Jadi pada materi nabi-nabi, bangsa Israel ini mengalami masa pembuangan. Mereka dibuang di Babel. Ya, dibuang di Babel. Lama sekali mereka berada di dalam pembuangan itu. Apa yang dilakukan? Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka dengan mengutus nabi-nabinya ke situ. Salah satu nabi yang diutus di situ adalah Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya menyampaikan nubuatnya, sebagian besar nubuatnya ini adalah peringatan sekaligus pengharapan. Peringatan apa? Agar segera bangsa Israel ini memperbaiki hidupnya agar tidak mengalami kesengsaraan lagi. Bertobat. Nah, setelah itu Nabi Yesaya kemudian mengingatkan bahwa mereka akan segera keluar dari kesengsaraan itu. Karena dari antara mereka akan ada lahir juru selamat yang berasal dari keturunan Isai. Nah, ini yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Bahwa juru selamat inilah nanti yang akan membebaskan mereka. Nah, jadi harapan ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Israel pada waktu itu. Nah, ketika masa perjanjian baru mendekati kelahiran Yesus, terlebih dahulu Yohanes Pembaptis membuat pewartaan yang mengajak orang untuk segera bertobat. Nah, bunyi pewartaannya itu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, di situ Yohanes Pembaptis ada menyebutkan tentang kerajaan Allah. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa maksudnya di situ? Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya di sini adalah Yohanes Pembaptis mau menyampaikan bahwa kerajaan Allah itu adalah Yesus. Kerajaan Allah itu adalah Yesus sendiri. Yesus yang membawa dalam dirinya bahwa Yesus inilah yang akan datang nanti yang berupa kerajaan Allah, yang membawa kedamaian, yang membawa pengampunan, yang membawa keadilan. Seperti yang sudah dijanjikan, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebelumnya di perjanjian lama. Mereka akan dibebaskan, namun
Syaratnya apa tadi? Seperti Yohanes Pembaptis katakan, bertobat. Syaratnya adalah bertobat. Bertobat agar dapat menerima kerajaan Allah. Di mana? Dalam diri manusia masing-masing. Nah, Yesus sendiri kemudian dilahirkan. Yesus dilahirkan. Nah, apa yang disebutkan oleh Widya tadi, bahwa benar, Yesus itu adalah kerajaan Allah itu sendiri. Pokok ajarannya atau inti ajarannya itu adalah kerajaan Allah. Contoh misalnya, Yesus mengampuni dosa. Masih ingat kisah tentang perempuan yang berbuat zina ya waktu itu ya? Di kelas 5 kisahnya. Perempuan berbuat zina itu pada masyarakat Yahudi merupakan disebut sebagai perempuan yang berdosa. Kemudian Yesus mengampuninya. Nah, gitu. Lalu Yesus menyembuhkan banyak orang. Orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang sakit kusta dan sebagainya. Yesus membangkitkan orang. Wow. Dan ini semua merupakan satu kumpulan dari kerajaan Allah itu sendiri. Di mana kerajaan Allah inilah yang ditunggu-tunggu orang. Orang sembuh. Mengalami kebahagiaan, sukacita, dia kemudian memuji Tuhan. Orang kemudian diampuni dosanya. Dia bisa mengakui kalau Tuhan itu ada dalam diri Yesus. Dan sebagainya. Jadi, Yesus inilah yang membawa kerajaan Allah dan Yesus itu sendiri adalah kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu, dalam kerajaan Allah ini, Allah sendirilah yang meraja di hati manusia, dalam diri kita. Nah, kita bisa bayangkan kalau di dunia ini, jika Allah yang meraja di setiap hati manusia, maka kejahatan-kejahatan ini tidak ada lagi. Teroris tidak ada lagi. Kebohongan, pencurian, perampokan, kejahatan bentuk yang lain tidak ada. Korupsi tidak ada. Karena apa? Karena Allah yang meraja di hati manusia. Namun kenyataannya apa sekarang ini? Kejahatan banyak sekali. Bahkan kejahatan ini bersaing dengan kebaikan. Gitu. Apa maksudnya di sini? Artinya, beberapa orang, atau mungkin kita sendiri, kita tidak mampu mengundang Allah untuk meraja di hati kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengundang Allah untuk meraja di hati kita? Pak Guru kasih satu pertanyaan. Bagaimana cara kita untuk mengundang Allah meraja di hati kita? Ada yang mau jawab? Ada yang mau menjawab? Apa Pak pertanyaannya? Bagaimana cara kita mengundang Allah untuk meraja di hati kita? Allah datang dengan sendirinya ke hati manusia? Allah memang datang dengan sendirinya di hati manusia, tapi manusia itu siap atau tidak, mau atau tidak. Contoh kita sendiri. Ya, misalnya manusia tidak pernah siap untuk misalnya begini. Misalnya begini. Allah memang datang sendirinya. Datang sendiri dalam diri kita. Tapi kalau kita selalu dilingkupi oleh pikiran-pikiran jahat, dendam terhadap orang lain, bagaimana Allah bisa menjadi raja di situ? Nah, bagaimana caranya? Ada lihat di layar kalian? Coba perhatikan di layar kalian. Di layar kalian masing-masing di situ lihat. Guru sebetulnya sudah menunjukkan di situ. Caranya yang pertama adalah berdoa. Mau tidak mau, berdoa ini adalah cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Mau tidak mau, cara ini ya berkomunikasi. Kalau kalian mendapat cara lain untuk berkomunikasi dengan Tuhan, silakan nanti beritahu Pak Guru. Pak Guru sementara mendapat berdoa adalah cara berkomunikasi dengan Tuhan, di mana di situ kita bisa mendengarkan Tuhan, kita sekaligus juga
minta dengarkan oleh Tuhan. Berdoa, dalam doa. Kemudian dengan membaca kitab suci. Sudah pasti. Karena kitab suci itu adalah kumpulan dari sabda Tuhan. Kita mendengarkan nasihat-nasihat juga ada di dalamnya. Mendengarkan peringatan-peringatan juga ada di dalamnya. Nah gitu. Kemudian yang ketiga, kita mau dan mampu mengampuni atau memaafkan orang. Untuk apa? Untuk apa? Agar hati kita dalam diri kita tidak dilingkupi oleh rasa dendam, rasa marah. Nah, begitu. Pak Guru. Ya, iya. Katanya Sharon nggak bisa masuk lagi, Pak. Oh ya, ada chat ya. Oke. Ya, terima kasih. Nanti Pak Guru hubungi deh. Oke, yang berikutnya setelah mengampuni, ya jangan lupa bersyukur. Ya, jangan lupa bersyukur. Bersyukur ini adalah tanda kalau kita sadar kalau Allah selalu memperhatikan kita. Sebelum kita meminta, Allah sudah memberi. Apa maksudnya? Sebelum kita meminta, Allah sudah memberi. Kita sudah diberikan kehidupan, sudah diberikan keselamatan, sudah diberikan kesehatan. Sebelum kita meminta, Tuhan berilah hari ini makanan yang enak. Sebelum Tuhan memberikan, sebelum kita meminta dan Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah memberikan apa? Anugerah yang lain yang sebetulnya kita tidak minta tapi Tuhan berikan. Apa? Yaitu hidup. Tuhan memberikan itu. Kita tidak meminta. Tapi setiap hari apa? Kita merasakan kehidupan. Kita setiap hari bernapas. Nah gitu. Maka inilah yang kita lakukan, yaitu bersyukur. Bersyukur. Apalagi kita meminta, Tuhan berikanlah aku kemampuan untuk bisa melukis. Berikanlah aku kemampuan untuk bisa berhitung yang baik. Berikanlah aku kemampuan untuk dapat berbahasa Inggris dengan lancar dan fasih sekali. Berikanlah aku kemampuan untuk dapat berbahasa-bahasa yang lain. Banyak. Apalagi kita meminta seperti itu, tapi jangan lupa. Seperti yang Pak Guru ingatkan dalam tugas berdoa. Ketika kita berdoa, kesempatan kita bersyukur itu ada dalam doa. Bersyukur terlebih dahulu. Terima kasih terlebih dahulu. Karena untuk apa? Tuhan sudah memberi sebelum kita meminta. Nah, begitu. Lalu yang berikutnya adalah membiasakan diri untuk berbuat kebaikan. Ya, membiasakan diri berbuat kebaikan. Gimana kalau kebaikan itu selalu disuruh? Lakukan itu, sapu dulu rumahnya sana. Rapikan dulu kamar tidurnya. Kalau kita tidak membiasakan, itu kan hal-hal baik. Itu hal baik. Nah, mulai dari hal-hal kecil dan sederhana itu, maka kebaikan-kebaikan yang lain yang lebih besar lagi akan kita lakukan, kita mulai tanpa mesti disuruh atau diwajibkan. Nah, gitu. Maka pembiasaan berbuat kebaikan ini mesti kita lakukan sejak sekarang. Di mana? Di rumah, di lingkungan keluarga. Nah, itu. Dan yang terakhir, pertobatan. Di mana di situ kita dapat mengundang Allah. Kalau kita tanpa bertobat, mengulangi terus perbuatan-perbuatan yang tidak baik tanpa bertobat, ya sama saja. Ini juga inti yang mau diajak oleh Yohanes Pembaptis tadi. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, begitu. Pak Guru minta yang Pak Guru tampilkan di layar kalian itu dicatat. Nah, dicatat. Sambil Pak Guru jelaskan tadi, harusnya kalian sudah mencatat. Karena Pak Guru kan sambil menjelaskan tadi. Nah, gitu. Sudah dicatat? Ada yang sudah? Nah, ada yang sudah. Ada yang sadar mencatat, tapi ada yang terlena. Tapi ada yang melamun. Dicatat. Kalau mencatat tadi, sambil mencatat sambil Pak Guru jelaskan, pasti bisa mendapat inti poin-poinnya gitu. Sudah, Pak Guru akan alihkan slide nih. Sudah belum? Oke, kalau sudah, kita beralih ke yang berikutnya.
Ya, sudah. Benaran sudah atau tidak dicatat? Sudah, Oke. Pak. Ya, nah yang berikutnya kita sekarang mau ini ya. Bentar, Pak Guru kembali dulu. Di sini. Di poin kedua dan poin ketiga, ya di poin kedua dan poin ketiga, di sini kita mau mencari agar kita dapat menjelaskan perkataan-perkataan Yesus, tindakan-tindakan Yesus yang menunjukkan ciri dari kerajaan Allah. Nah, gini. Sekarang kita cari di bacaan ini. Yang punya kitab suci di rumah boleh dibuka. Pak Guru juga akan bukakan kitab suci dari sini. Ada yang punya kitab suci di rumah? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Guru akan buka dari sini. Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Pak Guru akan bukakan dari sini. Ya. Injil Matius. Kalian juga bisa buka dari sini ya. Ini dari situs Iman Katolik. Ya, dari situs Iman Katolik, di situ ada alamatnya imankatolik.or.id. Nah, gitu kalian juga bisa bukanya. Pak Guru bukakan dari sini. Nah, di situ kita cari Injil Matius bab 13. Matius, mana Matius, masih jauh. Ini dia. Matius bab berapa tadi ya? Bab 13 ayat 1 sampai 23. Kemudian di situ ada kata lihat. Lihat. Semoga sudah ada. Oke, ini dia. Ya. Apakah jelas di tempat kalian? Bisa dibaca tidak? Bisa dibaca tidak tempat kalian? Hai, halo. Siapa? Hai, halo. Jawab dong. Jangan Pak Guru rasanya ngomong dengan batu lalu Pak Guru tanya kalian tidak jawab. Ada rasa kayu. Ya, itulah. Rasanya ngomong dengan batu dan kayu kalau Pak Guru ngomong tak dijawab. Sedih. Baik. Sekarang giliran baca. Nah, giliran baca. Aldrich, Ashley, Alvaro, Bernadette, Carolina, Karen, Clarencia, Clarissa, Christian Liam. Itu urutannya nanti. Satu orang kebagian satu ayat. Siap-siap yang Pak Guru sebut tadi. Siap-siap yang Pak Guru sebut tadi ya. Nah, kita giliran. Silahkan dimulai dari Aldrich ayat 1. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Lanjut, Asli. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai. Ya, Alvaro. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Oke, Bernadette 4. Pada waktu itu, ia mendabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Oke, Carolina 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya.
Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Caran 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya, Clarencia 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Oke, ntar Pak Guru naikkan dulu ya. Clarissa 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sebentar. Apa itu? Bunyi apa itu? Bunyi ayam aku dengarnya. Oke, terima kasih Clarissa. Leon, lanjut. Lanjut 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Oke, 10 Kristal. Left. Kristal. Daryl, gantikan dulu. Silakan Kristal. Kristal pula. Daryl. Miss Daryl aku. Daryl 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Oke. Davin 11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Oke. Giselle Adeline. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil padanya. Diambil daripadanya. Iya. Gracelyn 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Agak dekat mikrofon, Gracelyn, suaramu jauh. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Oke, sabar Gracia, Pak Guru naikkan dulu. Oke, 14 Gracia. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Oke, Albert 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinga berat mendengar, dan mata melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Oke, Hawandi 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Oke, 17 Jason. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Oke, Jennifer 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Iya, 19 Justin. Justin.
Justin, kamu di mana? Justin. Harus pakai mic. Justin, kamu di mana? Justin, kamu di mana? Apakah Wah, kamu bisa? jangan-jangan tidur lagi dia. Oke, baik, oke. Ya, Pak Guru tahu. Hari ini Pak Guru soalnya mau ke rumah Justin. Kenny, lanjut. Gantikan Justin. Ya Pak, kenapa Pak? Aku habis minum. Langsung keluar. Hari ini Pak Guru mau ke rumahmu. Pak Guru udah bilang Pak, sama Papa tadi. Duar. Giliran yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Oke, 20 Kenny. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerima dengan gembira baik. Kecepatan kamu baca. Kecepatan. Sudah cukup. Sudah lewat 1 menit. Sudah lewat 1 Naruto menit. Shippuden. Oke. Kayak Naruto Shippuden. Ya, waktunya sudah lewat 1 menit. Petir dia ngomong. Ternyata belum sempat dijelaskan. Jadi waktu ini kita sambung lagi minggu depan ya. Kita sambung lagi minggu depan. Nakal. Iya, itulah. Jadi terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Jadi tak terasa kalau kita aktif kayak gini kan tidak terasa kita bisa karena mengikuti bacaannya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau ada orang tua yang ikut bergabung. Ini ngomong selesai. Pak. Iya. Kita tutup dulu dengan doa. Kita tutup dulu dengan doa. Mari. Woi, doa. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.